Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tak lupa pula kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan saya arahan agar laporan ini bisa terselesaikan seperti apa yang kita harapkan. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya juga ingin saya sampaikan kepada pembimbing lapangan saya, yakni Bapak Bulkiah, yang telah mensupport dan membantu saya di lapangan sehingga saya mampu mengatasi, memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2020, saya Sandy Akramullah F1C 016083 melaksanakan seminar PKL dengan judul Analisa Sistem Kerja Instalasi pada Pompa Sentrifugal dan Maintenance pada Pompa Sentrifugal di Perusahaan Air Minum PDAM Batulanti. Pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dimulai dari bab pertama, yakni alasan saya memilih judul tersebut. Alasan pemilihan judul saya mencakup latar belakang. Adapun latar belakang sebagai berikut. Air merupakan salah satu elemen paling dibutuhkan dalam kehidupan. Tak terkecuali manusia membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari, seperti mencuci, mandi, keperluan lainnya, aktivitas industri, dan yang paling penting untuk kebutuhan minum. Tentu yang dapat digunakan untuk beragam aktivitas tersebut adalah air yang bisa diolah maupun dikonsumsi manusia. Karena penting kebutuhan air bersih, maka hal wajar jika sektor air bersih mendapat prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Kehadiran PDAM melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagai kesatuan usaha milik Pemda yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. PDAM dibutuhkan masyarakat perkotaan untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak dikonsumsi. Kekurangan atau krisis air juga dapat diakibatkan oleh meningkatnya populasi manusia. Seiring dengan hal tersebut, aktivitas yang dilakukan manusia akan semakin meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, termasuk dalam salah satu usaha perusahaan daerah air minum Batulanti, Kabupaten Sumbawa, menyimpulkan bahwa citra merupakan kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Dalam melaksanakan tugasnya, PDAM harus mengedepankan kenyamanan,
dan pelayanan yang baik. Sehingga atas dasar itulah saya mengangkat judul tersebut. Adapun tujuan dari PKL ini, yang pertama, memahami sistem instalasi pompa pada PDAM Batulanti. Yang kedua, mengetahui sistem pemeliharaan pompa. Yang ketiga, analisis data pompa. Yang keempat, struktur organisasi penyuluhan instalasi jari-jari pipa. Adapun tujuan khusus yakni studi kasus yang terjadi dan perhitungan. Selanjutnya, tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan pada 28 September 2020 hingga 28 Oktober 2020 yang bertempat di perusahaan daerah air minum Batulanti, Kabupaten Sumbawa. Pelaksanaan mengikuti hari dan jam kerja yang berlaku di perusahaan tersebut. Batasan masalah. Pada pelaksanaan penulisan laporan kerja praktek ini, masalah yang penulis bahas adalah sebatas pada proses dan peralatan yang digunakan dari sistem instalasi pompa dengan jari-jari pipa di perusahaan daerah air minum. Metode pengumpulan data. Metode penulisan yang digunakan pada laporan kerja praktik ini adalah: yang pertama, konsultasi dengan pembimbing atau mentor yang berkompeten dalam bidangnya. 2. Teknik observasi, yaitu dengan melihat langsung peralatan-peralatan yang digunakan dan mengambil dokumentasi. Yang ketiga, studi literatur, yakni dengan membaca berbagai referensi dari internet. Sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, metodologi pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Bab 2, profil perusahaan. Pada bab ini akan membahas tentang profil perusahaan secara singkat dan jelas. Bab 3, landasan teori. Pada bab ini berisi literatur yang berasal dari berbagai macam sumber yang berhubungan dengan judul laporan kerja praktek ini. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan ditampilkan dan dijelaskan data-data serta informasi yang diolah dan yang didapatkan selama proses pengambilan data. Bab 5, penutup. Pada bab ini, penulis menjabarkan mengenai kesimpulan yang diperoleh selama menjalankan kegiatan praktik kerja lapangan, serta saran-saran untuk perusahaan maupun pembaca. Selanjutnya, saya akan menyampaikan profil perusahaan. Profil perusahaan tentang perusahaan daerah air minum Batulanti, Kabupaten Sumbawa. Perusahaan daerah air minum Kabupaten Sumbawa berdiri sejak tahun 1992 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 1992 tanggal 6 Juni 1992 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati 2 Sumbawa. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa didirikan dengan sifat usaha dan tujuan sebagai berikut. 1. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum. 2. Mengatur, menyempurnakan, dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien. 3. Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur. Selanjutnya, struktur organisasi.
Struktur organisasi terdiri dari kepala daerah selaku pemilik saham, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga direktur utama. Di bawah direktur utama terdapat beberapa bidang seperti bidang perencanaan dan pengembangan, bidang satuan pengawasan internal, dan bidang sekretariat perusahaan. Direktur bidang umum dan keuangan. Bidang ada di bawahnya, yakni bidang pelayanan, bidang keuangan, bidang umum, bidang sumber daya manusia, dan bidang teknologi informasi. Selanjutnya, direktur bidang operasional. Di bawah direktur bidang operasional terdapat bidang-bidang lain. Yang pertama, bidang meter air, bidang produksi, bidang kehilangan air, bidang desain dan mutu, dan bidang distribusi. Selanjutnya, visi misi PDAM Kabupaten Sumbawa. Visi: perusahaan daerah air minum Kabupaten Sumbawa dalam melakukan tugasnya dengan penuh pengabdian untuk membantu pelanggan berintegritas dan inovasi, serta kerjasama tim baik di perkotaan ataupun di pedesaan, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah sekalipun dapat menikmati air bersih. Maka perusahaan daerah air minum Kabupaten Sumbawa mencanangkan visi, yaitu mewujudkan pelayanan air bersih yang prima. Misi: secara umum, tujuan atau misi yang ingin dicapai oleh perusahaan daerah air minum Kabupaten Sumbawa adalah sama dengan perusahaan daerah air minum di seluruh Indonesia, yaitu 1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 2. Memperoleh keuntungan. Yang ketiga, memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah air minum Kabupaten Sumbawa terletak di Jalan Lingkar Selatan, kilometer 4 Jorok, Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kode pos 84316. Selanjutnya, bab 3, landasan teori pengertian pompa. Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan cairan dari dataran rendah ke dataran tinggi, atau untuk mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi, dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Hal ini dicapai dengan membuat suatu tekanan yang rendah pada sisi masuk atau section, dan tekanan yang tinggi pada sisi keluar atau discharge dari pompa. Pompa dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yakni positive displacement pump merupakan pompa yang menghasilkan kapasitas yang intermit karena fluida ditekan di dalam elemen-elemen pompa dengan volume tertentu. Ketika fluida masuk, langsung dipindahkan ke sisi buang sehingga tidak ada kebocoran atau aliran balik dari sisi buang ke sisi masuk. Yang selanjutnya ada reciprocating pump atau pompa torak. Reciprocating pump ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh gerak bolak-balik translasi dari elemen-elemennya dengan perantara crankshaft, camshaft, dan lain-lainnya. Pompa jenis ini dilengkapi dengan katup masuk dan katup buang yang mengatur aliran fluida keluar atau masuk ke ruang kerja. Selanjutnya, jenis pompa selanjutnya yakni rotary pump. Rotary pump bekerja dengan cara tekanan yang dihasilkan dari pompa ini adalah akibat dari gerak putar dari elemen-elemen atau gerak gabungan berputar. Bagian utama dari pompa jenis ini adalah yang pertama, rumah pompa yang stasioner dan rotor yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang berputar dalam rumah pompa.